Oke, saya akan menjelaskan tentang analisis tekstur drama naskah drama Nyonya-Nyonya. Analisis tekstur dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada dialog, yang kedua itu ada mood atau suasana, yang ketiga itu ada spektakle. Dialog yang ada di dalam naskah drama Nyonya-Nyonya diantaranya yang pertama ada dialog antara tuan dengan nyonya. Contoh kutipannya kutipannya, tuan, setan rumah nyonya baru seperti ini sudah berani mengusirku. Ini kan gedung pertunjukan. Nyonya, hah, gedung pertunjukan? Ah, masa bodoh, tapi kan cukup mahal, tuan, terasnya dari marmer. Tuan tahu harga tempat tuan berdiri saat ini? Tuan, kan hanya 4 buah marmer yang terpakai untuk saya berdiri. Nyonya, apa? 4 buah? Tanpa pondasi, tanpa ada marmer lainnya. Keempat marmer yang tuan injak tidak berharga sama sekali. Dialog yang kedua itu antara nyonya dengan ponakan A. Contoh dialognya dalam kutipan langsung, nyonya, kenapa datang tergesa-gesa? Kamu dari rumah sakit? Apa datukmu memerlukan sesuatu? Apa dokter mengatakan datukmu akan dioperasi? Ponakan A, aku tergesa-gesa karena memerlukan sesuatu. Nyonya, semuanya sudah kusediakan sebelum meninggalkan rumah sakit pagi tadi. Apalagi yang diperlukan? Ponakan A, aku memerlukan keseriusan. Nyonya, baik-baik, aku serius, katakan. Dialog selanjutnya yaitu antara tuan dengan istri. Contoh dialog dalam kutipan langsung, tuan, halo sayang. Istri, naik hitam, apa? Halo, apa? Sayang, nasi sudah dingin gara-gara menunggumu. Katanya kau pulang cepat, nyatanya parkir di sini. Lalu kau bilang halo sayang, bilang saja halo babu, halo kucing dapur, sudah beranak 7 masih bilang sayang. Hah, di rumah orang lagi. Tuan, sabar sayang, kau harus mengerti bagaimana peliknya dunia bisnis. Berkali-kali hal seperti ini kukatakan, tapi kau tidak kunjung paham. Aku baru saja terlibat pertengkaran. Masa kursi begini dikatakan harganya 600.000? Dialog selanjutnya adalah antara ponakan B dan ponakan C. Contoh dialognya adalah ponakan B. Ini rumahnya, lebih mewah daripada rumah kepala imigrasi. Ponakan C, baru lagi, besar dan mewah. Ponakan B, oh pantas uang pusaka kita dihabiskan datuk untuk membangun rumah ini. Nah, dialog selanjutnya atau dialog terakhir itu antara nyonya dengan ponakan A, B, dan C. Contoh dialognya pada kutipan langsung, nyonya, nah itu dia, uang mamerku. Ponakan C, kau mau apa kesini? Pergi, pembagianmu sudah kau terima sendiri bukan? Ponakan A, siapa yang bicara? Akan kubungkam. Nyonya sambil menangis, uang mamerku. Ponakan A, bagianku mana? Ponakan C, bagian apa? Ponakan A, kalau tidak dibagi rata, tak seorang pun yang bisa selamat keluar dari rumah ini. Ponakan C, jadi kau gunakan pisau untuk mengancamku? Nyonya, jangan berbunuh-bunuhan. Jangan, oh uang mamerku, uang kursiku, jangan berbunuh-bunuhan. Ekornya, ponakan A. Diam, ekorku lebih besar lagi tahu. Ayo cepat keluarkan bagianku. Ponakan B, kalau begini caranya, aku juga bisa lebih nekat. Nah, selanjutnya ada mood. Mood itu merupakan unsur tekstur drama yang merujuk pada suasana. Suasana dalam naskah drama Nyonya-Nyonya ini yang pertama ada suasana panik. Contoh kutipannya, nyonya, pergi tuan, pergi, ekornya tidak baik tuan, nama baikku akan hancur berderai-derai. Tuan, tunggu sebentar nyonya, saya memang akan pergi juga.
terlihat dari percakapan di atas menggambarkan suasana panik di mana Nyonya sudah berkali-kali untuk mengusir Tuan, tapi Tuan tidak mau pergi. Yang kedua, ada suasana mencengkam. Tuan, Nyonya, darah mulai mengalir dari betis Nyonya. Nyonya, masa bodoh, Tuan. Memegang kaki Nyonya. Maaf Nyonya, saya harus bertindak. Darah tidak persoalan, tapi kalau darah Nyonya sempat naik ke puncak kepala, akibatnya fatal Nyonya. Saya akan susah menanggungnya. Nyonya, masa bodoh, Tuan. Jangan gugup Nyonya. Saya sedang berusaha mencegahnya. Dari percakapan di atas terlihat bahwa ketika Tuan sedang masuk ke dalam kamar Nyonya, ia langsung memegang betis Nyonya tersebut. Yang ketiga, ada suasana sedih. Dalam kutipan Nyonya terus menghitung untuk uang, menangis. Tidak, aku tidak akan menjualnya. Nanti suamiku akan kehilangan kursi. Ibuku akan jatuh pingsan karena tidak punya kursi lagi. Tuan, ingat Nyonya, pembatalan secara sepihak dalam perdagangan bisa dituntut di pengadilan. Terlihat dari dialog di atas bahwa suasana sedih pun sangat terlihat ketika Nyonya sedang menghitung uang sambil menangis. Kemudian selanjutnya ada suasana pasrah. Suasana pasrah terlihat pada kutipan ponakan C. Tidak percaya? Ya sudah, lihat saja ke pengadilan nanti. Nyonya, pengadilan? Ya ampun, namaku ekornya. Baiklah, baik ya. Aku mengakui sesuai dengan pengakuan suamiku. Ya, uang itu ada di sini. Biar ku ambilkan. Ponakan C, lega. Kena batunya ponakan B. Kalau tidak karena siasatku, belum tentu kita berhasil. Dari percakapan di atas terlihat bahwa Nyonya bahwa suasana itu pasrah ketika Nyonya sudah pasrah akan perlakuan keponakannya yang selalu menyudutkannya dan menuduhnya mengambil seluruh harta pusaka datuk. Selanjutnya ada suasana senang. Suasana senang ini terlihat pada kutipan Nyonya. Ini uangnya, ponakan C. Berapa? Nyonya, 700.000. Ponakan C. Hanya segini, Nyonya. Ya itu pun telah kutambah dengan uangku sendiri. Nyonya C. Tidak soal, yang penting jumlahnya. Ponakan B. Langsung dibagikan. Nah, dari percakapan tersebut terlihat bahwa ketika Nyonya sudah memberikan uang kepada ponakannya itu, dan ponakannya itu sudah menerima uangnya, ponakannya itu merasa senang karena telah dibagi bagiannya. Yang terakhir ada spektakle. Apa sih spektakle itu? Spektakle secara umum yaitu peralatan yang mendukung jalannya cerita, yang terdiri dari pembabakan, tata rias, tata kostum, dan perlengkapan. Pembabakan yang terjadi di dalam naskah drama ini ada 4 babak. Babak pertama itu dimulai pada saat Tuan berdiri di teras rumah Nyonya karena dalam keadaan hujan dan taksi tak kunjung datang. Babak kedua itu dimulai ketika Tuan tiba-tiba datang dan langsung masuk ke ruang tamu dan langsung duduk di kursi. Babak ketiga itu dimulai ketika Tuan tiba-tiba seenaknya duduk di atas kursi makan diiringi lagu yang lucu, kemudian Nyonya terkejut. Babak yang terakhir atau babak keempat adalah ketika Nyonya sedang berdandan di kamar diiringi sebuah musik, kemudian Tuan tiba-tiba masuk ke dalam kamar Nyonya. Yang ketiga itu ada tata kostum. Tata kostum yang digunakan pada naskah drama Nyonya ini adalah kostum yang sederhana saja, karena sederhana saja. Contohnya pada Tuan itu memakai kaos oblong. Yang ketiga, kaos oblong. Nah, tata rias yang selanjutnya adalah tata rias. Tata rias yang dilakukan pada naskah drama Nyonya ini adalah memakai tata rias yang natural saja, gitu. Yang terakhir ada perlengkapan. Perlengkapan pada naskah drama Nyonya ini terdiri dari mamer, kursi tamu, meja makan, kursi makan, meja rias, pisau, uang, dan beca. Terima kasih.